ya. Sengaja nih, saya mau turun, pasti turun nih. Saya turun gunung. Jadi bulan 2 ini adalah perdana saya mau ikut body contest ya. Can protein buat bulking bagus ya. Jadi bulking itu sebetulnya yang paling penting itu 50% karbo masuk ke dalam tubuh kita, 50% protein ya. Nah, latih ototnya harus dimaksimalin. Jadi harus benar-benar. Lah ini lab dari kemarin. Enggak lah, baru aja. Saya lab jam 8, kadang jam 9, setengah jam aja. Saya besarin otot kaki gimana bang? Jadi gini, cara besarin otot kaki itu kamu bisa, namanya leg day ya. Jadi kamu bisa squat ya. Squat itu untuk membesarkan paha ya, pinggul, bokong ya, betis. Nah selain squat juga ada pakai leg press juga boleh ya. Dan masih banyak lagi. Apa benar PMO bisa memperhambat enggak lah. Ya, jadi yang paling penting gini loh. Otot itu harus dilatih konsisten ya. Jadi semakin dilatih dia nggak bakalan ciut ya. Kalau otot nggak dilatih, dia akan menghambat. Sama otot dilatih, dia nggak akan ada urusan sama yang lain. Kalau push up tiap hari bagus banget. Jadi push up itu bagus banget ya setiap hari. Bang, pakai BCA nggak buat otot? Nah, jadi saya akan jelasin ya. Jadi suplemen paling penting buat saya itu 1 BCAA ya. Kenapa? Karena BCAA ini fungsinya itu untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi kalau badan kita ini sakit-sakit, kita minum BCAA cepat sembuh ya. Jadi teman-teman semuanya, BCAA itu penting kalau buat saya. Jadi ada 3 poin kalau misalkan teman-teman mau maksimal, mau besarin otot. Memang salah satunya adalah BCAA. Jadi kita perlu namanya suplemen untuk merecovery ya. Tapi ini buat teman-teman yang main keras ya. Ya BCAA saya minum. Boxing nanti. Jadi BCAA itu suplemen. Jadi suplemen serbuk. Kayak gini lah, BCAA itu rasanya kayak extra dose gitu. Jadi teman-teman bisa googling ya. Jadi BCAA itu gunanya untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Kan gini loh, logikanya kan kita ngangkat berat nih. Kita kan ngangkat beban. Pas ngangkat beban itu, otot kita ini rusak, robek-robek gitu kan. Makanya sakit. Namanya DUMS itu namanya. Nah, kalau misalkan kita minum BCAA itu setelah latihan atau mau sebelum tidur, itu akan memperbaiki jaringan tubuh. Ini buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang bener ekstra mainnya, contohnya 5 kali seminggu ya, 4 kali seminggu yang benar-benar memang ngejar target lah. Ya. Nah, ini aman nggak buat ginjal? Nah, di sisi lain buat teman-teman yang minum BCAA, susu protein, pastikan minum lebih dari 2 liter ya. Supaya ginjalnya aman. Ya, kalau misalkan minumnya 2 liter, ginjalnya pasti aman, oke? Nah, selain minumnya banyak, nah latihannya juga harus benar ya, sampai capek. Jadi teman-teman kalau misalkan minum susu protein, BCAA, kreatin, kalau latihannya nggak sampai capek, jadi susu suplemen itu numpuk dalam tubuh kita, itu yang bahaya, makanya mati gitu kan. Ginjal lah, inilah itulah, karena memang tidak keluar dari badannya. Makanya buat teman-teman yang menggunakan suplemen, pastikan latihan sampai failure atau latihan sampai benar-benar capek. BCA, tulisan BCA itu tulisannya gimana? BCAA, bukan BCA. Kalau BCA Bank Sentral Asia ya. Oke. Oke. Apa nih? Ini banyak yang nanya. Bentar, satu-satu. Bener nggak bang, whey protein itu pengganti real food? Gini loh. Saya jelasin ya. Jadi buat teman-teman yang masih bisa mengkonsumsi real food, contoh dada ayam yang dikukus ya, tahu, tempe, daging, ikan. Jika memang sudah tercukupi, nggak usah minum susu protein, nanti berlebihan protein. Kalau berlebihan protein itu juga tidak baik ya. Badan akan panas, dia akan jerawatan gitu kan ya. Itu kelebihan protein. Jadi kalau proteinnya berlebih juga tidak baik. Nah, susu protein itu biasanya dikonsumsi kalau misalkan kita ini tidak suka makan dada ayam yang dikukus gitu kan, yang memang nggak bisa jaga pola makan lah.
ya udah boleh pakai susu protein gitu maksudnya ya. Ya buat pemula bagusan real food aja, oke. Nah, bisa bisul-bisul bang kalau kelebihan protein, betul ya. Jadi kalau misalnya kita kelebihan protein, kadang kita jerawatan. Ini juga saya berlebih nih. Nih saya minum susu protein, juga dada ayam. Kadang kalau misalkan latihannya nggak maksimal, dia suka jerawatan gitu ya. Jadi efek yang paling bahaya tuh ya bisul, karena dia keluar, dia protein tuh numpuk dalam tubuh ya. Dada ayam dikukus dibumbui apa? Jadi gini buat teman-teman semuanya, dada ayam supaya maksimal dikukus nggak boleh pakai bumbu apapun, garam pun nggak boleh, jadi rasanya memang hambar ya. Makanya buat teman-teman pas waktu makan dada ayam, dampingi dengan ubi rebus, ubi Cilembu rebus yang agak manis, jadi dapat rasa ayam tuh manis, oke? Itu kuncinya. BCA atau kreatin, dua-duanya. Jadi gini loh, Mr. Jeb Style. Kalau kamu gabung BCA sama kreatin, jadi kreatin diminum sebelum latihan, 20 menit sebelum latihan. Itu kreatin fungsinya apa? Mata kita semakin jreng, terus tenaga kita semakin kuat ya, power kita bertambah. Nah, BCA diminum setelah latihan. Gunanya apa BCA itu? Untuk memperbaiki sel yang rusak ya. Aku TE-pin, apa nih? Lu latihan dada seminggu berapa kali? 2 kali, kadang 3 kali. Jadi saya latihan dada Senin, Rabu, Sabtu ya. Jadi semua otot saya latihan 3 kali. Jadi gini teman-teman, kenapa badan saya bisa sebesar ini? Saya latihannya ekstra. Jadi 12 kali seminggu kalau dihitung. Kok 12 kali seminggu? Ya, makasih. 12 kali seminggu. Iya. Maksudnya gini loh, 6 kali tapi pagi main, sore main. Jadi sehari 2 kali saya main ya. Teman-teman boleh nge-gym sesering mungkin asalkan memenuhi beberapa faktor. Yang pertama adalah istirahat, tidur cukup ya. Yang kedua, protein cukup itu ya, vitamin cukup ya, itu. Bang, kenapa dada ayam harus direbus? Emangnya kalau digoreng protein bakalan kurang? Iya. Jadi kalau misalkan digoreng, proteinnya itu hancur. Selain hancur, minyaknya itu nanti yang akan masuk ke dalam tubuh. Minyak itu yang sulit dicerna dalam lemak itu yang susah gitu loh ya. Kenapa orang buncit-buncit gitu kan? Karena mereka makan gorengan, makan minyak, makan tepung. Coba hentikan makan itu, perut nggak bakalan buncit bos. Cuman karena minyaknya itu enak, tepung enak kan, mie enak, semua enak ya dimakan ya. Bang, kalau gue udah gym, diet, makan protein tapi bebek gue kok ngetep ya bang. Padahal mayan ngecil. Tolong gini loh. Jadi kalau misalnya kamu sudah diet gitu kan, udah nge-gym, udah makan dijaga, proteinnya cukup, berarti ada yang salah di pola latihannya. Jadi kadang pola latihan itu penting ya. Jadi gini loh, pola latihan itu harus menggunakan variasi yang cukup ya. Teknik yang cukup sampai si otot itu benar-benar kena gitu. Kalau misalkan tidak mendukung, contohnya salah satunya tidak mendukung, itu nggak bakalan maksimal. Makanya harus dicek lagi ya, karena teknik dan latihan, maksudnya gini loh, cara kita melatih otot dada itu kayak mana supaya dapat dadanya gitu loh ya. Cara melatih otot perut itu gimana, itu tekniknya juga penting ya. Jadi harus dicek lagi. Bang, aku punya free workout BCA sama kreatin. Oke, gini. Jadi gini loh, kreatin itu sama PWO itu sama. Saya bilang ya, dia nih Mr. Jeb Style itu dia punya PWO, BCA sama kreatin. Jadi PWO sama kreatin itu sama, nggak jauh beda. Kalau BCA beda. Jadi PWO itu atau kreatin itu diminum sebelum latihan supaya apa? Supaya tenaga kita ini kuat bertambah. Stamina ini kita bisa main 1 jam lebih tanpa capek. Itu gunanya PWO atau kreatin. Nah, BCAA itu diminum setelah latihan supaya apa? Supaya otot yang kita latih tadi itu cepet bagus ya, cepet baik kembali gitulah. Nah gitu ya. Gua body recom, kondisi defisit tapi BB tetap nggak masalah. Teman-teman gini loh, kalau misalkan BB kamu